Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel Momika Kitchen. Di video kali ini Momika mau bikin nastar daun yang super glowing dan super kinclong, rasanya juga sangat enak dan lumer. Buat teman-teman yang mau tahu apa aja resepnya dan gimana cara bikinnya, simak terus ya video ini hingga akhir. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe buat yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Momika. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan wadah, lalu masukkan 125 gram margarin. Di sini margarinnya aku mix dengan butter. Kalau nggak ada butter, teman-teman boleh pakai margarinnya aja. Aku tambahkan 25 gram butter. Atau teman-teman juga bisa menggunakan margarin yang cake and cookie ya. Aduk kedua bahan hingga tercampur rata dengan menggunakan whisk. Aduk sebentar aja ya, asal rata aja seperti ini. Kemudian tambahkan 25 gram gula halus. Di sini aku ayak supaya tidak ada gula yang menggumpal. Aduk rata hingga teksturnya itu lebih creamy. Selanjutnya tambahkan 1 kuning telur. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Lanjut kita tambahkan 250 gram tepung terigu. Di sini aku menggunakan yang protein sedang. Kalau mau hasilnya lebih renyah, teman-teman bisa menggunakan yang protein rendah ya. Dalam penambahan tepung, di sini aku tambahkan tepungnya secara bertahap. Tujuannya supaya lebih mudah tercampur rata. Ini adonannya sudah mulai padat, jadi aku lanjutkan uleni dengan menggunakan tangan. Ini tanganku udah bersih, aku udah cuci tangan. Jadi sebelum kita uleni adonan menggunakan tangan, pastikan tangan kita sudah benar-benar bersih ya. Lanjut uleni dengan tangan, cukup sampai tercampur rata, jangan terlalu lama karena kalau terlalu lama adonannya kita ulenin dengan menggunakan tangan, khawatirnya nanti cookiesnya akan keras. Untuk hasil akhir adonan seperti ini ya, jadi teksturnya itu enggak terlalu keras dan juga enggak terlalu lembek atau bisa dibentuk. Dan ini udah aku siapkan baking tray yang sudah dilapisi dengan baking paper. Kalau teman-teman gak ada baking paper, boleh dioles dengan margarin aja ya. Supaya hasilnya sama rata, di sini aku menggunakan sendok takar ukuran 7,5 gram. Kalau nggak ada sendok takar, teman-teman bisa timbang ataupun bisa ambil adonan secukupnya atau dikira-kira aja ya.
Bulatkan adonan, kemudian pipihkan seperti ini. Dan tambahkan selai nanas untuk isian nastar. Selai nanas yang aku pakai ini beratnya kurang lebih 5 gram ya. Bentuk dan rapatkan seperti ini, jangan sampai ada selai yang keluar. Di sini aku menggunakan cetakan daun seperti ini ya teman-teman. Lalu bentuk adonannya dicetakkan. Keluarkan dari cetakan dan hasilnya seperti ini. Lakukan hingga selesai ya. Kalau kalian mau terlihat lebih jelas bentuk daunnya, teman-teman bisa menggunakan tusuk gigi ataupun lidi untuk mempertegas garis-garisnya itu ya. Dan ini udah selesai dibentuk semua. Untuk adonan sisanya boleh ditutup supaya nggak kering ya. Dan ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya oven sudah aku panaskan selama kurang lebih 15 menit. Kemudian masukkan baking tray yang berisi adonan ke dalam oven. Lalu ini dipanggang dengan suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 20 hingga 25 menit. Atau untuk cara memanggangnya boleh disesuaikan dengan kondisi oven masing-masing ya. Setelah 20 hingga 25 menit, ini nastarnya udah mateng. Keluarkan terlebih dahulu dari oven dan biarkan dingin. Sambil menunggu nastarnya dingin, kita buat dulu bahan olesannya. Di sini aku menggunakan 1 kuning telur, 1 sendok makan minyak goreng, aduk rata terlebih dahulu. Kemudian tambahkan pewarna. Di sini aku menggunakan pewarna kuning tua. Teman-teman bisa menggunakan pewarna kuning telur ya, tapi karena aku nggak ada, jadi aku pakai pewarna kuning tua. Dan ini nastarnya udah dingin. Selanjutnya kita olesi ya bagian atasnya dengan bahan olesan yang tadi dibuat. Kenapa ini harus ditunggu sampai nastarnya dingin dulu? Karena kalau masih panas, bahan olesannya itu akan langsung mengering teman-teman. Jadi nanti hasilnya itu kurang cantik. By the way, kalau teman-teman punya kuning telur yang omega, itu nggak usah ditambahin pewarna lagi juga nggak apa-apa ya. Karena kan kuning telurnya itu udah oranye kemerahan gitu. Jadi walaupun nggak dikasih pewarna juga, warnanya udah bagus seperti itu. Ini udah dioles semua, kita timpa lagi 1 kali lagi. Jadi untuk mengolesnya di sini aku pakai 2 kali oles. Lakukan hingga selesai ya.
Dan ini nastarnya udah selesai dioles, siap untuk kita panggang. Ini ovennya masih dalam kondisi panas ya, lalu kita panggang nastarnya. Di sini aku pakai suhu paling rendah 100 derajat Celcius api bawah selama 10 menit. Atau untuk cara memanggangnya, teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi oven masing-masing ya. Setelah 10 menit ini udah benar-benar matang, aku keluarkan dari oven. Dan aku pindahkan nastarnya ke rak pendingin. Setelah ini, bentuk dan panggang lagi dengan cara yang sama hingga selesai ya. Ini dia nastarnya udah aku panggang semua. Kita tunggu hingga benar-benar dingin semua, baru kemudian kita pindahkan ke dalam wadah kedap udara. Dari satu resep ini aku mendapatkan hasil kurang lebih 500 gram. Hasilnya seperti ini teman-teman. Cantik kan, nastarnya glowing dan kinclong banget ya. Ciri-ciri nastarnya itu udah mateng, jadi bagian bawahnya tuh udah kecoklatan seperti ini teman-teman. Yuk kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Tara, selai nanasnya full ya, ini enak banget. Ini nastarnya lembut banget, rasanya juga sangat lumer. Dan yang pasti sangat enak ya, teman-teman bisa cobain di rumah masing-masing. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video resep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.